Setelah bagian pertama menampilkan presentasi yang seimbang dari penghakiman dan pengharapan dari Allah, maka bagian kedua mengalihkan perhatian kepada pengungkapan penghakiman Allah dalam pasal 4 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 9. Kami memberi judul pengungkapan pada bagian Hosea ini karena memuat pewahyuan yang telah diterima Hosea dalam jangka waktu yang lama. Dan kami menyebut hal itu sebagai penghakiman karena berfokus secara khusus pada cara-cara Allah menjatuhkan kutuk perjanjiannya terhadap Israel dan Yehuda selama dekade-dekade pelayanan Hosea ini. Secara umum, pasal-pasal tentang pengungkapan penghakiman ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bertambahnya gugatan Allah dalam pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 7, dan kemudian panggilan Allah sebagai tanda bahaya dalam pasal 5 ayat 8 sampai pasal 9 ayat 9. Perhatikanlah lebih dahulu gugatan Allah. Gugatan Allah yang sebelumnya dalam bagian ini muncul dalam pasal 4 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi Allah menyatakan rencananya kepada Hosea dengan memberinya pengetahuan tentang pertimbangan hukum di pengadilan surgawi. Dengarkanlah panggilan dalam pasal 4 ayat 1 berikut. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara. Seperti terlihat dari ayat pembukaan ini, Allah memanggil Israel ke pengadilan karena ia mempunyai perkara dengan mereka. Di sini istilah perkara adalah terjemahan dari istilah Ibrani yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu rif, istilah teknis untuk gugatan. Penempatan gugatan awal ini segera setelah bagian pertama dan juga isinya sangat jelas menunjukkan bahwa ini adalah salah satu nubuat Hosea yang lebih awal tentang pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi. Anda tentu ingat bahwa selama periode ini di Israel, Menachem dan Pekaya terus mempromosikan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan ketika Menachem mengalami serangan singkat dari Asyur, alih-alih mencari keamanan di dalam Allah, dia dan juga Pekaya setelahnya mengukuhkan aliansi mereka kembali dengan Asyur dan dewa-dewa Asyur. Dalam gugatan ini Allah mendakwa Israel justru karena dosa semacam ini. Dan tidaklah mengherankan jika Allah mewartakan bahwa ia akan mengutuk Israel dalam bentuk agresi Asyur yang mengerikan. Kemungkinan besar mengacu pada pendudukan pada tahun 732 sebelum Masehi. Bukti terkuat dari latar belakang sejarah ini adalah satu hal yang diutarakan Hosea tentang Yehuda dalam gugatan awal ini. Dengarkan apa yang Hosea tuliskan dalam pasal 4 ayat 15 berikut. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Dapat kita lihat di sini bahwa saat ini Allah menarik kontras yang tajam antara kondisi di Israel dan kondisi di Yehuda. Israel bersalah karena tidak setia kepada Allah. Namun, Allah hanya memperingatkan Yehuda untuk tidak menjadi seperti Israel Utara. Kontras antara Israel dan Yehuda ini mengingatkan kita pada kondisi di Yehuda ketika Uzia dan Yotam memerintah sebagai raja yang benar. Jadi, sebelum pendudukan di tahun 732 sebelum Masehi, Allah tidak mewartakan kutuk terhadap Yehuda. Hal ini membawa kita pada gugatan Allah berikutnya dalam pasal 5 ayat 1 sampai 7. Di sini kita melihat babak lain dari pengadilan surgawi. Dengarkanlah cara pasal 5 ayat 1 memanggil terdakwa ke pengadilan. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Walaupun ayat ini tidak memakai istilah teknis rib, di sini kita melihat bahwa Allah memanggil orang yang bersalah ke pengadilan, para imam, kaum Israel, dan keluarga raja, serta mengumumkan bahwa tujuan panggilan ini adalah penghakiman atau mishpat dalam bahasa Ibrani. Sama seperti kata rib
Istilah ini mengacu pada pertimbangan hukum dalam pengadilan surga. Isi gugatan yang belakangan ini menunjukkan bahwa itu berawal ketika Hosea menerima dan menyampaikan nubuat-nubuat berikutnya ketika pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi semakin dekat. Hosea pasal 5 ayat 1 menunjuk pada orientasi historis ini dengan mengatakan bahwa para bangsawan Israel menindas rakyat di Mispa dan Tabor. Hal ini penting karena bukti arkeologis mengindikasikan bahwa situs-situs ini berada di bawah kendali Israel hanya sampai tahun 732 sebelum Masehi, ketika Tiglat-Pileser ketiga menyerbu Israel dan menduduki mereka. Juga perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 5 ayat 13, Allah menuduh Israel karena tindakan yang sia-sia, meminta bantuan dari Tiglat-Pileser ketiga atau Raja Agung, sebagaimana dia disebutkan dalam ayat ini. Anda tentu ingat bahwa di Israel pada saat itu, Raja Pekah terus melakukan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dia juga beraliansi dengan Aram, koalisi Aram Israel, untuk menolak membayar upeti kepada Asyur. Maka gugatan Allah berikutnya memperingatkan bahwa kutuk atas Israel akan datang melalui serangan Asyur yang menghancurkan. Sekali lagi, bukti terpenting untuk latar belakang sejarah ini adalah perhatian Hosea terhadap Yehuda. Seperti telah kami singgung sebelumnya dalam pelajaran ini, Ahaz menjadi Raja Yehuda tepat sebelum adanya koalisi Aram Israel. Namun, berbeda dengan ayah dan kakeknya, Ahaz mendukung penyembahan berhala dan ketidakadilan di Yehuda. Dia juga beraliansi dengan Asyur dan dewa-dewa mereka untuk perlindungan terhadap musuh-musuhnya. Dan sebagai akibatnya, dalam gugatan hukum ini, untuk pertama kalinya Allah mengancam akan mengutuk Yehuda. Dengarkanlah pasal 5 ayat 5 yang ditujukan kepada Yehuda berikut. Israel akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Perhatikanlah kontrasnya di sini dengan gugatan Allah sebelumnya. Di pasal 4 ayat 15, Allah hanya memperingatkan Yehuda agar tidak berdosa seperti Israel. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa pada saat gugatan hukum yang kemudian ini, Yehuda juga telah bersalah di hadapan Allah bersama dengan Israel karena Ahaz telah menyesatkan mereka. Koalisi Aram dan Israel bahkan menyerang Yehuda pada masa Ahaz dan mencoba memaksa Yehuda untuk bergabung dengan mereka dalam koalisi untuk melawan Asyur. Hasilnya bisa ditebak. Bangsa Asyur tidak menyukainya, sehingga Asyur datang beberapa tahun kemudian dan menghancurkan Aram dan membuat Israel bertekuk lutut, serta menjadikan mereka jajahan negeri bawahan yang berutang upeti besar kepada kerajaan Asyur. Dan faktanya, kerajaan selatan itu sendiri menderita, karena mereka bukan saja diserang oleh koalisi ini, tetapi mereka menundukkan diri minta perlindungan dari kerajaan Asyur. Nabi Yesaya sebenarnya telah memberitahu Ahaz, jangan lakukan itu. Mintalah pertolongan Tuhan, dan Ia akan melindungimu dari koalisi besar yang menyerangmu. Namun, Ahaz menolak. Dia berkata, tidak, aku membutuhkan pertolongan dari apa yang dapat melihat, dan itu adalah kerajaan Asyur. Jadi pada saat itu, Yehuda sendiri menjadi negeri jajahan bawahan dari kerajaan Asyur. Setelah menyampaikan gugatan Allah, nubuat-nubuat Hosea tentang pengungkapan penghakiman berubah menjadi peringatan Allah sebagai tanda bahaya dalam pasal 5 ayat 8 sampai pasal 9 ayat 9. Di zaman Israel kuno, pasukan sering dipanggil untuk berperang dengan meniup tanduk domba jantan yang berongga atau shofar dalam bahasa Ibrani, atau nafiri perak atau kasot serah dalam bahasa Ibrani. Dan dalam beberapa kesempatan, Allah sendiri mengumumkan atau mengingatkan akan perang dengan merujuk pada praktek ini. Dalam bagian ini, kita mendapati dua panggilan seperti itu. Panggilan pertama tanda bahaya muncul di pasal 5 ayat 8 sampai pasal 7 ayat 16. Ini dimulai dengan pasal 5 ayat 8 dengan frasa tiuplah sangkakala atau shofar di Gibea dan nafiri atau kasot serah di Rama. Jika kita memeriksa isi dari panggilan pertama tanda bahaya ini, tampaknya ini berawal dari nubuat Hosea sebelumnya tentang pendudukan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi.
Sebagai buktinya, ada dua ayat yang merujuk pada invasi Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi. Hosea pasal 5 ayat 11 menceritakan bagaimana Asyur telah menindas dan meremukkan Israel. Hosea pasal 6 ayat 1 mencatat bahwa Israel telah diterkam dan dipukul. Di samping itu, dalam pasal 7 ayat 11, Allah menuduh Israel memanggil kepada Mesir, pergi kepada Asyur. Ini merujuk pada aliansi internasional Israel yang berubah pada saat itu. Kita tahu bahwa bangsa Asyur telah mengangkat Hosea menjadi raja Israel setelah kemenangan mereka atas Israel pada tahun 732 sebelum Masehi. Raja Hosea tetap melakukan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan selama kurun waktu tertentu, dia dengan antusias mempertahankan aliansinya dengan Asyur. Namun belakangan, dia mencari kebebasan dari kekuasaan Asyur dengan berbalik ke Mesir untuk perlindungan. Nabi Hosea mengungkap konsekuensi mengerikan dari dosa-dosa ini dengan memberi peringatan bahwa lebih banyak kutuk akan datang dari Allah, kutuk yang datang dalam bentuk pendudukan Asyur yang mengerikan pada tahun 722 sebelum Masehi. Latar belakang sejarah ini juga didukung oleh pasal-pasal yang memberikan perhatian khusus kepada kerajaan Yehuda. Pada saat ini, Ahaz memerintah di Yehuda dan membawa Yehuda ke dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan, alih-alih percaya kepada Allah, Ahaz mencari perlindungan dari musuh-musuhnya melalui aliansinya dengan Asyur dan ilah-ilahnya. Sebagai akibatnya, pasal-pasal ini memberikan banyak perhatian pada kutukan Allah terhadap Yehuda. Dengarkanlah pasal 5 ayat 10-14, di mana Hosea menyampaikan pernyataan ini. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Aku ini akan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Yehuda melihat bisunya, aku ini seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Dan di pasal 6 ayat 4, Allah mengutarakan kekesalannya terhadap Ahaz dan Yehuda. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Dan kemudian dalam ayat 11 Allah berseru, juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian. Di sini Allah mewartakan bahwa tuaian telah ditentukan bagi Yehuda bersama dengan kerajaan Israel. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa bagian kedua dari ayat ini berbicara tentang pemulihan umat Allah. Tetapi, beberapa penafsir dan beberapa terjemahan modern telah menunjukkan bahwa paruh kedua dari ayat 11 sebenarnya termasuk dalam nubuat yang mengikutinya dalam pasal 7 ayat 1. Jadi, menurut pandangan ini, penuaian yang ditentukan itu adalah kehancuran Yehuda di tangan Asyur. Panggilan tanda bahaya Allah yang kedua muncul dalam pasal 8 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 9. Ini dimulai dalam pasal 8 ayat 1 dengan perintah tiuplah sangkakala atau syofar. Isi panggilan kedua tanda bahaya ini sangat jelas menunjukkan bahwa ini adalah salah satu nubuatan Hosea di kemudian hari yang disampaikan ketika pendudukan Asyur di tahun 722 semakin mendekat. Pada saat itu, Raja Israel Hosea terus mendukung penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dia juga terus mengandalkan aliansinya dengan Mesir. Alhasil, Nabi Hosea memperingatkan tentang kutukan Allah yang semakin dekat. Dia menyerukan dalam pasal 9 ayat 3 bahwa di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Tak lama setelah itu, Salmaneser kelima menaklukkan Samaria. Dan pada tahun 722 sebelum Masehi, Raja baru Asyur, Sargon kedua, menghancurkan Samaria dan mengakhiri kerajaan Israel. Satu pertanyaan yang bisa membuat banyak orang bingung adalah bagaimana mungkin Allah membiarkan umatnya sendiri jatuh ke tangan bangsa kafir seperti Asyur. Nah, Hosea ingin menanggapi pertanyaan ini dengan menunjukkan bahwa penghakiman itu memang pantas.
Allah telah memperingatkan umatnya berkali-kali. Allah telah mengutus para nabi. Allah telah memberitahu mereka bahwa akan ada konsekuensi atas ketidaktaatan mereka, atas ketidaksetiaan mereka. Kendati demikian, mereka tidak mau bertobat dari ketidaksetiaan mereka kepada perjanjian, seperti yang Hosea perlihatkan secara lugas dalam kitabnya. Jadi Hosea menulis untuk memberitahu mereka bahwa kamu semua yang menderita itu patut kamu terima. Allah sudah memperingatkan kamu, dan kamu tidak mau bertobat. Jadi tidak ada remedi lain selain melaksanakan penghakiman yang telah Allah peringatkan jauh sebelumnya. Latar belakang sejarah ini juga dikukuhkan oleh apa yang perikop ini katakan tentang Yehuda. Selama tahun-tahun terakhir keberadaan Israel ini, Ahaz dan Hizkia memerintah bersama-sama di Yehuda. Hizkia mulai menjauhkan Yehuda dari berhala dan ketidakadilan Ahaz. Dan dalam hal ini, Hizkia adalah seorang pembaharu sejati. Tetapi Hizkia juga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Asyur dengan memperkuat kubu-kubu Yehuda dari serangan. Dan dia mencari aliansi dengan Mesir dan ilah-ilah Mesir ketimbang berbalik kepada Allah. Tindakan-tindakan ini membuat Allah mengumumkan bahwa Yehuda akan mengalami lebih banyak kutukan melalui Asyur. Allah berfirman dalam pasal 8 ayat 14 berikut, Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Nubuat ini digenapi kira-kira 2 dekade berikutnya pada tahun 701 sebelum Masehi, ketika Sanherib menyerang Yehuda, menghancurkan sebagian besar kota-kotanya, dan mengepung Yerusalem. Anda dapat membayangkan bahwa semua nubuat penghakiman ini banyak implikasinya atas Israel dan Yehuda ketika Hosea pertama kali menerimanya. Setiap kali, nubuat-nubuat ini memperingatkan akan penghakiman yang akan datang dan menyerukan pertobatan. Namun di kemudian hari, ketika Hosea menyusun nubuat-nubuat ini ke dalam bagian kedua dari kitabnya, ancaman-ancaman penghakiman ini telah digenapi. Israel telah jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan Asyur telah menyerang dan menghancurkan sebagian besar dari Yehuda selama pemerintahan Hizkia. Namun, nubuat-nubuat ini mengandung hikmat berlimpah untuk mengajar para pemimpin Yehuda di masa Hizkia. Nubuat-nubuat ini tidak hanya menjelaskan secara rinci mengapa Allah menghancurkan kerajaan Israel, tetapi juga menjelaskan mengapa Allah mengirim Asyur dengan kekuatan yang begitu dahsyat terhadap Yehuda juga. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.